Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 hal yang mantan rasakan ketika kamu masih jodohnya. Saya baca komen ya. Mantannya kembali. Ya. Alhamdulillah. Saya baca cukup banyak yang betul-betul yakin, yang betul-betul mengamalkan atau membaca doa dengan sungguh-sungguh dan bersabar yang mantannya kembali. Ya. Dari video yang ini. Nanti bisa dilihat ya videonya. Dan jangan lupa ya, kalau yang balik ini adalah mantan pacar, segera menikah. Karena apa? Karena kalau dia balik dan cuman untuk senang-senang saja, maka dia akan pergi lagi itu. Ya. Tapi kalau menikah, insya Allah dia akan kembali selamanya. Jangan lupa untuk dipagari dengan doa. Kalau yang kembali mantan suami atau mantan istri, rujuk kembali jadi suami istri, saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya. Dan jangan lupa juga pagari dengan doa agar jangan pergi lagi. Nah, apa yang dirasakan ketika mantan masih jodoh kita nanti bisa dilihat di video yang tadi ya. Sekarang kita balik. Apa yang mantan rasakan jika kita ini masih jodohnya? Yang pertama yang dia rasakan, sekuat apapun mantan berusaha untuk melupakan kita, ya, justru membuat dia akan semakin sering teringat kita. Jadi semakin kangen. Apa teknik yang mantan pilih untuk melupakan kita? Misal yang paling populer orang pilih adalah dengan cara membenci. Ya. Membenci kita dengan harapan bisa melupakan kita. Ketemu siapa saja, mantan akan selalu bilang benci dengan kita. Apakah kemudian dia bisa melupakan? Enggak. Justru semakin dia berusaha keras untuk membenci kita, semakin sering dia teringat kepada kita. Orang itu ya, kalau dia mau membenci seseorang, kan otomatis dia harus sering memikirkan orang yang dia benci. Mungkin dulu ketika kita masih sekolah, masih kuliah ya, kita punya saingan nih. Pinter, sekuat apapun kita berusaha, tidak bisa mengalahkannya. Kita benci banget dengan dia. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Justru jadi mikirin dia terus, ya tidak? Nah, apalagi memang tidak ada yang bisa mantan benci dari kita. Sebagai manusia biasa, tentu kita ada kurang-kurangnya selama bersama dia. Tapi kita sudah berusaha yang terbaik agar dia bahagia. Kita setia. Apapun yang dia minta mesti keturutan. Kita selalu mengalah. Ya, dia pemarah, kita dengarkan. Dia egois, kita ngalah. Jadi apalagi kurangnya? Tidak ada. Nah, mantan berusaha membenci. Dia cari itu.
apa ya yang bisa dibenci dari kita? Tidak ada, ya. Karena tidak ada, maka mantan harus berimajinasi. Ya, berimajinasi itu mantan harus ngarang ya dalam pikirannya, membayangkan sesuatu tentang kita agar dia bisa benci. Nah, itu. Dia panggil tuh memorinya bersama kita. Cari-cari. Tidak ada yang bisa dibenci. Justru karena harus mengingat-ingat kita terus, jadi tambah kangen. Hati manusia kan begitu. Ya. Ketika kita tulus mencintai dia dengan totalitas, sekuat apapun dia berusaha, gak bisa dia melupakan. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Nah, itu hati manusia. Tidak bisa orang melupakan seseorang yang baik, yang tulus, yang setia kepada dia. Nah, jadi sekarang yang harus kita ketahui itu, bahwa sekuat apapun mantan berusaha melupakan kita dengan cara membenci kita, justru akan membuat dia semakin sering teringat kita. Apalagi yang mantan lakukan, berdoa agar bisa melupakan kita. Ya. Tapi justru semakin sering dia berdoa, namanya jodoh. Ketika dia berdoa dengan lisannya agar dia bisa melupakan kita, yang muncul di dalam benaknya dan pikirannya, dia menikah dengan kita. Kalau suami istri yang muncul di dalam benaknya gambaran, dia rujuk kembali dengan kita. Ya. Semakin dia berusaha, semakin sering dia bermimpi, ya, menikah dengan kita, bermimpi kembali bersama kita lagi, dan seterusnya. Nah, jadi gitu. Ya, jadi dia berusaha melupakan, justru semakin sering ke mimpi-mimpi kita. Mimpi itu kan ada 3. Yang pertama adalah kabar baik dari Allah, mimpi yang baik. Yang kedua, mimpi karena pikiran. Dan yang ketiga, mimpi buruk. Ya, itu godaan dari setan. Ketika kita jodohnya mantan, 2 mimpi ini akan muncul nih. Dia berusaha membenci kita, memikirkan kita terus sampai ke mimpi-mimpi. Di dunia nyata dia berusaha membenci. Di alam mimpi justru dia bermimpi ketemu kita, menikah dengan kita, dan seterusnya. Itu karena faktor pikirannya. Dan juga petunjuk, ya, sehingga mimpilah dia menikah dengan kita, dan seterusnya. Nah, jadi durasi mimpinya juga panjang, ya. Kemudian seringnya bermimpi juga, jadi sering banget. Karena mimpi yang petunjuk dengan mimpi yang muncul dari pikirannya akan datang silih berganti. Nah, jadi semakin kuat dia berusaha melupakan, semakin kangen sampai ke mimpi-mimpi. Nah, itu yang pertama tuh yang mantan rasakan. Kan kita pengen tahu apa yang dia rasakan. Yang kedua, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini,
insya Allah hari Sabtu depan ya, tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar. Temanya sudah berdoa selama berbulan-bulan, tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Oke. Nah, jadi itu. Nanti yang mau curhat bisa ya, kita dengarkan. Kita coba menemukan solusinya. Yang mau tanya-tanya di luar tema juga boleh. Kalau ada ilmunya nanti kita bahas bersama-sama. Yang mau minta didoakan juga boleh ya. Nanti kita coba membaca doa, memindahkan rasa kangen di hati kita ke hatinya mantan. Ya. Nanti informasi dan pendaftaran silahkan chat WhatsApp ya di nomor official yang ada di bawah ini ya, webinar jadi online ya, beda dengan live streaming YouTube, beda ya. Nanti oleh admin dikasih link ya, dengan handphone bisa tuh mengikuti webinar, tidak harus pakai laptopnya. Dan kelebihannya teman-teman yang ada di luar negeri, karena saya baca komen yang rajin mengikuti channel kita ini juga teman-teman yang bekerja di luar negeri ya, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Taiwan, di Hong Kong, dan seterusnya, termasuk juga di Jeddah itu. Nanti semuanya insya Allah bisa ngikut. Ya, jadi webinar itu kan memang dirancang seminar tapi jarak jauh secara online sehingga pesertanya bisa luas ya. Oke ya, nah jadi itu. Sekarang yang kedua, apa sih yang mantan rasakan? Ketika kita ini masih jodohnya mantan, maka mantan akan berusaha menjauhi kita. Atau jangan sampai kita mendekat, dia akan sesegera mungkin mencari pengganti kita. Tapi sekuat apapun dia berusaha menjauh, ada saja jalannya untuk balik mendekat. Oke. Misal mantan, sudahlah, daripada kepikiran kita terus nih, pindah kota, cari pekerjaan keluar kota. Nggak taunya di situ nggak kerasan. Teman kerjanya tidak asik, dan seterusnya. Belum lagi misal biaya hidupnya mahal ya. Gajinya jadi kurang terus. Dan lebih baik balik lagi. Jadi ada saja jalannya itu yang kemudian menggerakkan dia untuk balik, untuk mendekat lagi. Atau dia berusaha mencari pengganti kita. Bertengkar terus tuh dengan pasangan barunya. Ya, pokoknya runyam ya, pokoknya atmosfernya itu panas terus. Beda dengan ketika masih bersama kita dulu. Sehingga siapapun yang dia pilih untuk mencari pengganti kita atau menjadi pengganti kita, berantakan terus, bubar terus ya, namanya tidak jodoh kan. Nah, jadi itulah kira-kira yang akan mantan rasakan ketika kita ini masih jodohnya ya. Jadi sekuat apapun mantan berusaha agar tidak kembali, maka dia akan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.